الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. أيها الإخوة، perkembangan demi perkembangan yang terjadi terus diikuti oleh para asatidzah, kemudian dimusyawarahkan untuk harapannya bisa menyikapi berbagai perkembangan tersebut secara bijak dan syar'i. Secara syar'i sesuai dengan bimbingan syariat Al-Quran dan Sunnah, secara bijak pada penerapannya, sehingga menuntut pertama al-asatidzah di Indonesia terus berunding, bermusyawarah melalui media yang memungkinkan pagi, siang, sore, malam, asatidzah dan pondok-pondok pesantren, ma'ahid terus berkoordinasi. Semua itu sebagai upaya dari asatidzah untuk selalu bersikap di bawah bimbingan ilmu. Baik itu ilmu syar'i, setiap sikapnya dibimbing oleh dalil-dalil, oleh kaidah-kaidah syariah, fatwa para ulama, atau juga sesuai dengan bimbingan ilmu terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kalau itu permasalahan kesehatan, maka ilmu medis, dengan terus berkonsultasi, meminta bimbingan kepada yang membidangi, yang telah ditunjuk oleh pemerintah, di bawah bimbingan pemerintah, dan pihak-pihak terkait dengan medis, para dokter yang terus mengikuti arahan pemerintah. Hal ini sebenarnya sudah dihimbaukan dan disampaikan lebih dari satu majelis kepada Ahlus Sunnah secara rinci, dalil-dalilnya, kaidah-kaidahnya, mafsadah-mafsadah yang akan muncul apabila kita tidak selektif di dalam mencari berita, sumber-sumber informasi, menyelisihi beberapa ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan ditanggung oleh seseorang ketika melakukan sikap atau cara yang tidak ilmiah dalam menyikapi informasi-informasi dan sumber-sumbernya. Walhamdulillah, insyaallah salafiyun yang mudah mengerti, salafiyun yang memang benar-benar enggak ingin mendahuluin para asatidzah, salafiyun yang tawadhu terhadap dirinya, terhadap kapasitasnya, salafiyun yang takut untuk kalau berbicara itu menimbulkan kegaduhan, fitnah, kejahilan,
Asatidzah terus berunding, saling membeli informasi cepat. Nah, penelponan melalui grup, data demi data, dengan tim dokter di berbagai wilayah tadi. Nah, sengaja Ana gambarkan ini supaya salafiyun, baik yang hadir sekarang ataukah yang tidak, yang mendengar nasihat ini. Maka dalam kesempatan ini Ana menasihatkan kepada Ahlus Sunnah Salafiyin di Indonesia untuk benar-benar terus bersama asatidzah, tidak mendahului mereka. Tidak mendahului asatidzah. Ambillah informasi yang tadi saya bahasakan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahan syar'inya dan keilmiahan medisnya. Dari sini Ana mengingatkan, bukan hanya kepada sumber informasi umum yang terlalu luas. Mungkin di antara mereka ada kufar, ada Yahud, ada Nasoro, ada komunis, ada berbagai fasikin di dunia maya. Tapi yang ingin saya tekankan sekarang, telah beredar di Salafiyin berbagai media, Telegram, channel ini itu. Maka ana himbau kepada Salafiyin, inna hadzal dina atau inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari, yang kita cari, yang kita berusaha untuk mendapatkannya dan mendasarkan sikap-sikap kita kepadanya, ini adalah din, akidah, agama kita, iman kita, manhaj kita. Maka hendaknya kalian melihat, mengoreksi, mengevaluasi dari siapa kalian itu mengambil dasar ilmu. Maka Ana pertama menasihatkan Salafiyin untuk tidak merujuk kepada channel-channel yang enggak jelas siapa pengelolanya. Ustaz, dia tuh channel Masya Allah menampilkan faedah-faedah, fatwa-fatwa masyayikh kita. Walau kalau tidak dikenal siapa dia, jangan diambil ilmu darinya. Oh, itu channel membantah Musafiqah, membantah Hajuriyin dan seterusnya. Walau kalau tidak dikenal, terkhusus oleh asatidzah, terkhusus tidak diketahui siapa musyrif atau admin channel itu. Asatidzah ditanya enggak tahu. Siapa Ustaz? Wallahu a'lam. Maka hindarkan. Ini saya mengingatkan sebagai nasihat awal kepada teman-teman pengelola channel-channel. Mohon, asatidzah sudah berusaha dengan hikmah, dengan nasihat untuk mencoba meminta kepada pengelola-pengelola channel yang beredar di kalangan Salafiyin. Sekali lagi, channel yang beredar di kalangan Salafiyin, untuk memperkenalkan dirinya kepada asatidzah. Untuk tidak kemudian muncul al-majahil, orang-orang majhul, majhul ilmunya, majhul akhlaknya, menyebarkan apa yang mereka mau di tengah-tengah Salafiyin, sehingga akidah, manhaj dan akhlak Salafiyin terbentuk dengan itu. Ustaz, dia channel bagus, sering menerjemahkan artikelnya masyayikh muda di Saudi, di Emirat atau di Yaman. Belum tentu semua yang disampaikan oleh masyayikh tersebut cocok dan tepat. Bahkan saya katakan belum tentu benar, sebagaimana nanti secara bertahap insya Allah akan kita jelaskan. Belum tentu tepat untuk diterapkan di negeri kita jika itu benar. Mungkin beliau-beliau juga enggak menginginkan seperti itu.
Beliau-beliau sendiri yang menulis atau yang mengucapkannya tidak menginginkan pada penerapannya seperti yang diterapkan. Itu jika artikel tersebut benar adanya atau audio tersebut benar dalam timbangan akidah dan manhaj atau hukum syariat. Maka saya mohon kepada seluruh pengelola channel, admin grup-grup dan yang lainnya, untuk yang benar-benar merasa menghormati dakwah salafiyah, yang merasa benar-benar menghormati manhaj salafi, tolong hormati dakwah ini, hormatin salafiyah. Barakallahu fikum. Kalau asatidzah tidak merekom Anda untuk menjadi musyrif atau admin sebuah channel, dengan tawadhu Anda terima, Anda nggak perlu tersinggung dan marah. Asatidzah itu sayang kepada Anda. Anda tidak ingin berlanjut tentang ini sampai datang waktunya. Sekali lagi Anda memohon pengelola channel yang merasa masih mencintai manhaj ini dan menghormati dakwah ini untuk memperkenalkan dirinya kepada asatidzah. Siapa Anda? Pada malam ini ada sebuah hal yang penting sehingga menuntut Anda untuk menunda pembahasan tentang ini. Hal penting ini terkait dengan himbauan Bapak Presiden kita pada siang hari ini. Dan kemarin sudah kita katakan bahwa permasalahan ini terus berkembang. Sehingga beberapa kebijakan, beberapa poin yang sudah disepakati akan terus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Antara lain Bapak Presiden menghimbau bahwa ASN atau aparatur sipil negara, pegawai negeri, itu dihimbau untuk bekerja dari rumah tanpa ngantor. Bekerja apa yang bisa dilakukan dari rumah, melayani masyarakat. Nah, rinciannya mereka akan bahas. Tapi bukan ini yang penting bagi kita. Yang kedua, himbauan untuk pendidikan bisa belajar di rumah, bukan libur, tapi belajar di rumah. Dirinci oleh Kementerian Agama, yaitu pendidikan terbagi yang asrama dan non-asrama. Non-asrama artinya datang pagi, pulang siang atau pulang sore. Dalam istilah kita yaumi atau full day. Ada yang asrama, yang pondok pesantren, yang tidak berinteraksi dengan dunia luar, mereka sudah diasramakan di sebuah ma'had atau sebuah pondok pesantren. Yang intinya kemauan waliul amr adalah mengurangi intensitas interaksi sosial. Dan beliau sudah menyebutkan bahwa negara kita terus ada kontak dengan WHO dan mengikuti protokol-protokol, arahan-arahan WHO, Badan Kesehatan Dunia, PBB. Seperti negara-negara yang lainnya. Artinya serius masalahnya. Koordinasi tingkat internasional. Di tengah upaya pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas hubungan sosial, dan seterusnya. Stabilitas pendidikan. Nah, maka dari itu diistilahkan dengan belajar di rumah. Tentu belajar di rumah akan dibimbing oleh sekolah. Silakan sekolah masing-masing. Ma'had-ma'had ahli sunnah sekarang mendiskusikan caranya. Sementara ini kebijakan yang diambil sore tadi untuk madrasah besok belajar di rumah.
bukan libur, belajar di rumah. Bagaimana cara belajar di rumah? Terkait hifdzul Quran, terkait tahsin, terkait pelajaran akidah, pelajaran fikih, sedang didiskusikan caranya. Sehingga mohon kepada para orang tua untuk siap-siap berta'awun, bersinergi dengan ma'had, bekerja sama dalam mewujudkan himbauan waliul amr. Sampai pada tingkatan waliul amr juga mengumumkan, dan ini juga didukung oleh fatwa MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dengan perbedaan rincian, tetapi intinya global presiden mengatakan bahwa ibadah dilakukan di rumah. Asatidzah sedang mendiskusikan nih sekarang bagaimana penerapannya. Mohon kepada ikhwan untuk menyibukkan diri dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dengan thalabul ilmi, dengan media yang mampu ditempuh. Jaga lisan. Jaga lisan. Jaga media-media telekomunikasi kalian. Jangan dimanfaatkan untuk dosa. Ada, kalau bahasa orang itu, teman-teman yang celometan dengan lisannya atau celometan dengan jari jemarinya, mengganggu dakwah, mengganggu stabilitas salafiyin. Walhamdulillah saat tidak terus berkoordinasi, ma'had berkoordinasi, tapi ada oknum-oknum yang ada di tengah salafiyin tidak bertanggung jawab. Asatidzah terus memantau ini sekarang dengan nasihat-nasihat. Nah, fokuskan dengan ibadah ayyuhas salafiyun. Ibadah dengan segala bentuknya. As-salah, as-siyam, zikrullah, istighfar, tilawatul Quran. Ya. Barakallahu fikum. Thalabul ilmi dengan media yang memungkinkan di hari-hari ini. Terkait pelaksanaan ibadah di rumah, insyaallah sedang terus didiskusikan oleh asatidzah. Semoga nanti ada arahan-arahan yang lebih tepat pasca diskusi untuk menyambut himbauan waliul amr. Ada orang-orang jahil mungkin nanti akan muncul. Biasanya di tengah fitnah muncul. Gimana ibadah ke masjid kok nggak boleh? Ini melampaui batas, berlebihan. Ada nasihat dari syekh. Ya, kalian jangan tenggelam dalam mengikuti berita-berita yang membuat kalian takut. Sabar wahai saudaraku, sabar, ikuti ilmu. Dalam kesempatan ini tadi sore Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi hafizahullah memberikan faidah kepada kita. Sebuah tulisan Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Sebagaimana pernah disebutkan, kadang-kadang sebuah ilmu itu muncul disebabkan fitnah terjadi, kesesatan muncul. Nah, kesesatan muncul, wahlul batil berbicara. Di saat itu ilmu yang sebenarnya mungkin pernah kita laluin dalam pelajaran fikih, nggak nyangka bahwa ternyata itu bermanfaat. Tapi siapa yang menunjukkan itu adalah manfaat, bahwa itu adalah faidah, menyelamatkan seseorang dari kesesatan? Ulama al-akabir. Kita hanya bicara, belajar teori, menghafal, mencatat. Kita belum sampai pada tingkatan pengamalan dan penerapan ilmu-ilmu, kawaid dan dalil-dalil itu. Kita terus membutuhkan bimbingan al-akabir. Nah, terus di masa fitnah seperti ini, tolong terus kita hubungan dengan mereka, dengan karya-karya mereka, fatwa mereka. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada al-asaghir dari kalangan thalabatul ilmi, masyayikh muda, dengan segala hormat. Tapi kondisi-kondisi seperti ini, tetaplah wahai ahlus sunnah, kembali kepada al-akabir. Terkait himbauan presiden untuk sementara waktu ibadah dilakukan di rumah-rumah.
Ada sebuah tulisan Syekh Rabi' yang itu merupakan bagian daripada silsilah bantahan terhadap Al-Haddadi, Al-Khariji, Falih Al-Harbi dan zumratuhu dan komplotannya, pasukannya atau yang bersama dengannya. Falih Al-Harbi, seorang yang dulu ada di Madinah, dan antum sudah pernah tahu siapa dia dalam penjelasan singkat. Orang ini Haddadi. Kita penting nih sekarang mengetahui apa faedah dari Syekh Rabi. Jangan kemudian antum dengar Halabi. Apa akidahnya Halabiyin? Jangan-jangan kita jatuh pada mereka. Hajuri ini. Siapa? Dia Hajuri Ustaz. Dia Hajuri. Apa Hajuri? Apa akidahnya? Sehingga divonis oleh Syekh Rabi sebagai mubtadi'. Haddadi. Dia nggak tahu apa Haddadiyah. Yang dia tahu Haddadiyah itu adalah yang mencela ulama sebatas itu. Apa rincian akidah mereka? Syekhuna Rabi bangkit pada silsilah ke-9 dari silsilah bantahan beliau kepada Falil Harbi dan yang bersamanya. Dalam sebuah artikel atau tulisan yang berjudul Samahatu Asy-Syari'atil Islamiyah wa hubbullahi ta'ala an tu'ta rukhasuhu wa hathu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Judul tulisannya yang ilmiah ini adalah Samahatu Asy-Syari'atil Islamiyah. Kemudahan dan keringanan syariat Islam. Wa hubbullah, dan cintanya atau sukanya Allah untuk dilakukan, dimanfaatkan, didatangi rukhsah-rukhsah, dispensasi-dispensasi, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Allah senang kalau dilakukan. Ini bantahan terhadap Falil Harbi. Berarti ada sesuatu pada akidah orang terkait orang ini, terkait masalah ini. Biasanya fitnah yang baru akan muncul lagi nih. Nggak merasa bahwa dia sudah menjadi yang semanhaj dengan Falil Harbi. Dan himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi, melakukan, memanfaatkan dispensasi, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ini judulnya, dan buku ini panjang sekali, tapi ada sebuah poin yang ana langsung akan ke poin tersebut. Seandainya waktu cukup, ana akan bacakan dari awalnya betapa indahnya yang beliau tulis. Ada kaidah-kaidah penting, mengutip pernyataan Ibn Taimiyah dan yang lainnya dengan dalil-dalilnya. Tapi saya langsung poin ketiga. Syekh mengatakan, hunaka a'dzarun tasqutu biha wajibatun mithlu huduril jumu'ati wal jama'at. Di situ ada uzur-uzur yang dengan sebab itu beberapa amalan-amalan wajib, sekali lagi bukan mustahab lagi, amalan-amalan wajib menjadi gugur, seperti hadir dalam sholat Jumat, seperti hadir dalam sholat berjamaah. Qala al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah fil Muqni', telah berkata Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni' jilid 1 halaman 219 hingga 220. Syekh langsung mengutip ucapan seorang alim faqih usuli Ibnu Qudamah. Wa yu'dzar fil jumu'ati wal jamaah, dan diberi uzur untuk tidak hadir dalam sholat Jumat dan sholat berjamaah siapa saja? Al-marid, seorang yang sakit. Sakitnya apa saja yang memungkinkan menghalangi dia untuk hadir di sholat Jumat. Waman yudafi al-akhbathain, seseorang yang sedang menghadapi atau melawan gangguan
buang air besar atau buang air kecil. Dia terpaksa ini Jumatan, sebentar lagi khutbah dimulai. Kalau ana harus ke sana untuk buang air besar, gimana nanti sholat Jumatnya? Termasuk udzur, tunaikan, buang hajatmu. Walaupun terlambat dan tidak bisa hadir dalam sholat Jumat karena tempatnya jauh. Sini kan enak, ada toiletnya dekat. Iya, yang dekat. Kalau antum ada di suatu daerah yang di situ airnya jauh, antum harus turun ke sungai atau harus menimba dan menunggu waktu, ngantri ataukah yang lainnya. Ini habis, bagaimana nanti khutbah? Kita nggak dengerin, wajib dengerin khutbah. Bagaimana sholat Jumat? Salah satu kewajiban, lebih wajib dari sholat berjamaah, 5 waktu. Iya, nah, betul, wajib. Tapi sabar wahai saudaraku, berjalanlah di atas syariat. Jangan pakai logika dan emosi. Itu yang menyesatkan Khawarij. Itu yang menyesatkan kaum ekstremis. Termasuk kaum Haddadiyah, wal Hajuriyah dan semisalnya. Dilanjutkan. Waman yudafi' al-akhbathain. Nah. Barakallahu fikum. Qala wal khaif ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر سلطان أو ملازمة غريم يا سبحان الله ولا شيء معه أو فوات رفقته أو غلبة النعاس أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديد في الليلة المظلمة الباردة. Ya ni'mata, betapa nikmatnya ilmu. Wa ya khasrata al-jahl wal juhala, betapa ruginya kebodohan dan orang-orang bodoh. Disebutkan di sini, termasuk yang diberi uzur untuk tidak hadir sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ini penting anda tekankan, ini masa-masa fitnah. Mungkin antum akan mendapati komentar-komentar nih melalui media-media. Wah, ini presiden, ini pembisik-pembisiknya. Ini memang sengaja untuk mencegah umat beribadah kepada Allah. Masa sholat berjamaah nggak boleh? Ini pembisik-pembisiknya, ini kufar-kufar. Hati-hati ini sekarang. Orang-orang komentar macam-macam. Dan tidak sedikit atau ada beberapa salafin yang samma'una lil kadhib. Sengaja mempersilahkan pendengarannya untuk mendengarkan kedustaan-kedustaan melalui medsos dan sejenisnya. Samma'un lil jahl. Mempersilahkan pendengarannya untuk mendengarkan kebodohan-kebodohan. Yang menampakkan dirinya sebagai orang yang ghirah terhadap ibadah. Orang yang cemburu terhadap penerapan syariat Islam. Cemburu terhadap kebenaran. Kadzib. Bohong dia. Begitulah Khawarij sejak dulu. Menampakkan kecemburuan. Yang Rasulullah menyatakan, yakhruju min di'di' hadha. Akan keluar nanti dari pengikut orang ini nanti. Yaitu Dzul Khuwaisirah, ditahdzir oleh Nabi SAW. Karena kebodohannya dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dilanjutkan, wal khaif, seorang yang takut atau khawatir hilangnya harta dia, boleh dia tidak hadir ke sholat Jumat. Ana tinggal barang ana, hadir sholat Jumat, hilang. Mau ana titipkan, nggak ada. Ada orang bodoh, tawakal ya akhi. Dia nggak punya lagi kecuali harta itu. Tawakal, biarkan. Kamu sholat atau rizki itu dari Allah. Ini jahil. Masya Allah, nampaknya seorang yang zuhud, seorang yang abid, ahli ibadah. Tapi jahil dia. Akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan umat. Lihat al-fuqaha. Seorang yang khawatir hilangnya harta dia. Au fawatihi. Atau hilangnya kesempatan besar yang dia sulit gak ada lagi untuk mendapatkannya. Atau mengkhawatirkan adanya sebuah doror tertentu. Atau kematian saudaranya. Kalau dia tidak lakukan ini, dia akan mati saudaranya.
Kalau saya tetap hadir sholat Jumat atau sholat berjamaah, membiarkan saudara kita ini atau saudara kandungnya atau familinya atau siapa saja jelas-jelas terancam nyawanya, maka uzur baginya menolongnya, menyelamatkannya. Loh, ini sudah azan. Iya, ana mau selamatkan dia. Ya akhi, nanti telat sholat Jumat. Barakallahu fik, tafadhol antum berangkat. Ana akan selamatkan dia. Uzur. Nah. Qala au ala nafsihi, atau khawatir kematian terhadap dirinya sendiri. Kalau dia memaksakan diri hadir sholat Jumat atau sholat berjamaah. Atau kekhawatiran dari doror seorang penguasa yang kejam. Atau seorang yang sedang menunggui atau mengejar mengejar orang yang punya hutang kepadanya. Ini kesempatan, ini orang suka bohong. Ana mau uang ana daripada dia. Dan seterusnya. Atau dia tertinggal rombongan. Yang penting kalau dia tertinggal dia akan kesesat jalannya. Sementara sholat Jumat sudah akan ditegakkan. Atau ghalabatun nu'as, dia terkalahkan oleh rasa kantuknya serta takut kepada gangguan, baik dengan sebab hujan, ya, ana berangkat ini hujan, ana nanti repot nih kalau hujan, nah, dan seterusnya. Atau dengan sebab adanya tanah lumpur yang menghalangi dia untuk sampai ke masjid, atau adanya angin badai di malam hari yang gelap, yang dingin. Semua ini adalah uzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Qala al-Muhashshi, berkata kata Syekh Rabi, pentaklik yang memberikan footnote dan penjelasan terhadap Ibnu Qudamah, terhadap Al-Muqni', kitab Al-Muqni'. Siapa Al-Muhashshi ini? Siapa dia? Qala wa huwa al-allamah Sulaiman bin Abdullah ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu daripada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama besar, memberikan footnote, penjelasan kepada pernyataan Ibnu Qudamah. Al-khawf yatanawwa'u thalathata anwa'. Jenis rasa takut atau kekhawatiran terbagi menjadi 3 macam. Dirinci oleh dia. Nah, dirinci oleh beliau. Ahaduha al-khawf ala nafsih bi an yakhafa sultanan ya'khudhuhu aw lissan aw sib'an aw saylan aw nahwa dhalik mimma yu'dhihi fi nafsihi aw yakhafa ghariman yahbisuhu wala syai'a ma'ahu yu'tihi. Fa inna habsal mu'sir zulmun wastathna al-qadir 'ala al-ada' wa man 'alaihi haddu qadhfin aw haddun lillah. Masya Allah. Kata beliau, jenis khauf, kekhawatiran yang pertama adalah rasa takut, kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya, seperti takut terhadap kejahatan seorang penguasa untuk menangkap dia atau menyiksanya, sehingga dia nggak bisa hadir sholat Jumat. Kenapa ya akhi? Ana takut penguasa ini jahat, kejam, ana nggak berani keluar rumah. Nah, ada orang jahil, tawakal ya akhi, antum nanti terbunuh nggak ada masalah. Enggak, takut, diberi udzur oleh ulama. Jangan seperti ceritanya seorang yang membunuh 99 orang itu, yang berjumpa dengan rahib dan berjumpa dengan ulama, seorang alim. Berjumpa seorang rahib ahli ibadah tapi enggak punya ilmu, semangat ibadah tapi enggak punya ilmu. Akhirnya mencelakakan orang lain, menyesatkan orang lain. Dianya pun jadi korban dan menjadi orang ke-100 dibunuh oleh si pembunuh tadi. Karena fatwanya ngawur. Fatwanya mutasyaddid, ekstrim. Seorang pembunuh yang ingin tobat diberi fatwa yang salah, ekstrim. Datanglah kepada seorang yang berilmu.
Si pembunuh bertanya, aku ini mengalami problem, aku membunuh 99 orang dan apakah aku bisa bertobat? Dijawab, "Na'am, kamu masih bisa bertobat dan mendapatkan taubat. Bertobatlah dan kamu keluar dari kampung itu. Yang mayoritas orangnya memang suka bunuh-membunuh, yang jelek itu kampung itu. Itu akan membuat kamu nanti jatuh pada dosa pembunuhan lagi. Keluar kamu." Terbimbing dia. Al-hadis, cerita hadis ini insyaallah ma'ruf. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah merinci kembali penjelasan Ibnu Qudamah. Atau dia takut ancaman seorang pencuri yang mengancamnya, atau ancaman binatang buas, atau banjir dan yang sejenisnya dari perkara-perkara yang mengganggu dirinya. Ayyuhal ikhwah, perhatikan sekali lagi pelajaran dari seorang faqih tentang uzur-uzur. Seseorang boleh tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Jadi jangan terprovokasi. Presiden sedang mengatakan, cuma mengatakan dengan ini kami himbau kepada rakyat untuk melakukan ibadah di rumah. Karena kondisi wabah yang sudah menjadi pandemik atau mewabah secara internasional. Nah, ayyuhal ikhwah, kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis uzur yang lainnya. Jenis-jenis uzur yang lainnya yang membolehkan seorang untuk tidak hadir sholat Jumat. Panjang dibahas. Sebelum kita melanjutkan jenis-jenis uzur yang disebutkan ada 3 jenis tadi, ada sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Bahwa apa yang kita hadapin ini sekarang, ya, jenis uzur yang jauh lebih besar dari sekedar kekhawatiran sakit pribadi. Ini statusnya wabah. Karenanya Dewan Fatwa Saudi Arabia mengeluarkan fatwa. Dewan Fatwa ulama senior Saudi mengeluarkan fatwa tentang sholat Jumat dengan rincian-rincian yang telah disebutkan. Orang yang terinfeksi virus ini bagaimana, orang yang tercurigai bagaimana, orang yang khawatir terhadap dirinya tertimpa virus ini apa hukumnya, orang yang sakit flu dan sejenisnya bagaimana, dijelaskan semuanya. Yang kesimpulannya semua diletakkan pada tempatnya oleh para ulama. Sekali lagi, ini salah satu gambaran. Semoga nanti dalam kesempatan berikutnya kita bisa lagi mengambil faidah berikutnya. Namun saya garis bawahi di sini bahwa asatidzah masih terus berkoordinasi. Harapan seluruh ikhwah salafiyun berta'anni, menjaga lisan, tidak berkomentar sana sini yang akan menjerumuskan dirinya atau menjerumuskan orang lain. Para istri diingatkan. Para pendidik, pelaksana pendidikan terus berkoordinasi. Para pengelola channel bertakwa kepada Allah. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang membantu asatidzah, membina salafiyin. Jangan kemudian kalian justru menjadi penghadang-penghadang asatidzah. Nah, barakallahu fikum. Ini kajian kita di malam hari ini, sudah dekat waktu sholat Isya. Kita akan lanjutkan insyaallah dalam kesempatan berikutnya, dan kami menghimbau di sini untuk teman-teman yang di luar lingkungan pondok, yang di kota atau yang jaraknya jauh dari sini, harapannya untuk melakukan sholat di tempat masing-masing, dan untuk kajian seperti ini cukup untuk para talabah dan teman-teman yang dekat dengan pondok sampai ada pengumuman kebijakan baru dari asatidzah mengikuti perkembangan yang ada. Dan kemarin
saya sampaikan. Tadi juga ketika saya menandatangani surat edaran dari Ma'had Minhajul Athar Jember untuk seluruh yang terkait dengan pendidikan ini, para pengajar, para tulab, para wali santri, ya, di situ saya tekankan di akhir, barang siapa yang memiliki masukan atau saran yang ilmiah, syar'i atau ilmiah medis, tolong sampaikan kepada kami. Semoga faham ya, kalimat ilmiah syar'i dan ilmiah medis berarti kalau nggak ada dalilnya secara syar'i, nggak ada fatwa ulama kibar, tidak ada pula bimbingan kaidah-kaidah yang ma'rufah, tidak sesuai dengan bimbingan waliul amr, berarti itu tidak ilmiah syar'i.